Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali acara hari ini, mari panjatkan syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya, kita semua dapat berada di sini untuk memperoleh ilmu barokah dan bermanfaat. Semoga para hadirin yang berbahagia dan kita semua selalu diberikan kesehatan agar tidak ada halangan untuk mengajar ilmunya. Para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya, Cirai Sane Akmal, memimpin acara ini dengan tema Adab Menuntut Ilmu. Sebagai pembukaan acara, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Tika, dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Claudia dan Aisyah. Untuk itu dipersilakan waktu dan tempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Acara selanjutnya yakni ceramah yang akan dibacakan oleh Ferdi dan Ilva, diikuti pembacaan doa oleh Yaser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir nanti. Nama saya Muhammad Ferdi Lumban Tobing. Nama saya Ilva Noviera. Dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang berjudul adab dan menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seseorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengenalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut adalah adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankannya, agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dalam ikhlas, namun ia tidak melakukan melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap menuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler, dan lainnya. Ketiga,
bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang rakus terhadap ilmu tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapat ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahidin mengatakan, la yata'allamul ilma mustaqji wala mustakbir. 2 orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alif. Keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan guru. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Zumar ayat 17-18. Ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan, dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh mengobrol. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Kita memahami pelajaran yang disampaikan, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru, dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguh untuk mengikat atau mencatat faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kesembilan, menghafalkan ilmu yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengarkan, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau SAW. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, fatwaid atau faedah dan manfaat dari ayat, hadis, dan perkataan para sahabat serta ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syaikh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Ke-11, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi olehnya, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahalanya yang besar. Nabi SAW bersabda,
Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.